Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Video ini bertujuan menelusuri makna kemanusiaan menurut pemikiran dari Augustinus dari Hippo. Berdasarkan karyanya On Christian Doctrines, Augustinus mengemukakan konsep uti dan frui dalam meletakkan posisi ontologis manusia di tengah semesta alam. Berbeda dengan pemikiran modern yang memandang manusia sebagai pusat alam semesta, penemuan manusia sebagai suatu entitas antropologis dan teologis menunjukkan bahwa manusia adalah refleksi atau citra Allah. Dalam konteks etika, implikasi dari makna kemanusiaan yang berpusat kepada Allah memberikan dasar bagi dorongan eksistensial untuk melakukan sebuah tindakan etis untuk menghadirkan karakter Allah dalam situasi aktual. Video ini tentunya kami ambil juga dari beberapa sumber tulisan-tulisan seperti sumber-sumber filsafat seperti tulisan Plato dan Agustinus. Saya menggunakan kutipan dari karya tersebut yang kemudian diinterpretasikan untuk menjawab persoalan antropologi dan etika. Mengenai etika, pemikiran Agustinus mengkritik etika modern yang cenderung menempatkan etika kewajiban sebagai sebuah legalisme dan etika utilitarian sebagai sebuah kuantifikasi kebahagiaan massal. Video ini menunjukkan bahwa kembalinya etika kepada narasi teologis mampu memberikan cara pandang yang lebih holistik tentang manusia. Di sisi lain, manusia berkaitan dengan antropologi merupakan sarana dan refleksi ontologis dari karakter Allah. Sebagai kesimpulan, esensi kemanusiaan dimengerti sebagai sebuah wadah yang mencerminkan nilai transendental melalui refleksi teologis. Agustinus dari Hippo adalah seorang bapa gereja. Dia juga seorang filsuf ternama yang mempengaruhi perkembangan dalam pemikiran Kristen di Eropa Barat. Pemikirannya tidak berhenti di dalam ranah religiositas Kristiani, tetapi mempunyai dampak yang besar dan relevansi bagi kalangan lainnya. Karya-karya Agustinus dikenal sebagai sebuah filsafat eksistensialis pramodern yang akan menginspirasi berbagai pemikir eksistensialis modern seperti Pascal dan Kierkegaard. Karyanya yang dipengaruhi oleh struktur pemikiran filsafat neoplatonisme dapat memberikan penjelasan mengenai kedudukan pengalaman manusia di tengah misteri kehidupan, mencari Allah dan etika Kristiani. Secara spesifik, video ini berupaya untuk menelusuri pemikiran etis dari Agustinus mengenai etika kemanusiaan sebagai pengada
melalui konsep uti dan frui. Pada umumnya, pemikiran Agustinus berkiprah dalam wilayah filsafat Neoplatonisme dan teologi Kristiani. Pembahasan mengenai manusia atau anthropos sebagai pengada seringkali dipahami dalam sebuah kerangka teologis. Pemikiran Agustinus dapat memberikan sebuah penjelasan tentang ontologi manusia sebagai pengada yang hidup di tengah ciptaan dan pencipta secara teologis, dan sebagai pengada atau being yang diposisikan berbeda dengan benda ciptaan atau objek. Kerangka teologis yang diberikan oleh Agustinus dapat menjelaskan aspek asali mengapa manusia dipandang sebagai pengada atau subjek yang bermartabat, bukan hanya lebih tinggi daripada keberadaan lainnya. Dengan meletakkan posisi manusia seperti demikian, barulah kita dapat mempelajari implikasi etis dalam kehidupan aktual. Bagi pemikir modern yang cenderung sekuler, manusia ditempatkan sebagai pusat dari realitas keberadaan dan lebih tinggi daripada spesies maupun objek ciptaan. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi penjelasan modern yang tidak melibatkan Allah sebagai sumber dan pencipta manusia sebagai citra Allah dapat mereduksi kehidupan etis itu sendiri. Manusia pada dasarnya perlu dipandang bukan sebagai pusat, meskipun dia diletakkan lebih tinggi daripada objek-objek ciptaan. Narasi iman Kristiani menempatkan Allah sebagai pusat dan yang tertinggi, sementara atau sedangkan manusia sebagai citranya. Pemikiran Agustinus dapat menjadi kritik yang memperkaya dan menjawab kekurangan etika modern dan perkembangan sosial humaniora sekuler yang sedang menjadi diskursus dalam ruang publik maupun ruang akademis saat ini. Kebaruan dalam studi ini mencoba untuk menjelaskan signifikansi struktur antropologi manusia sebagai sebuah kesatuan yang berpusat pada esensi ilahi, bukan hanya sebagai sebuah sistem pengada yang berdiri lebih tinggi di atas alam semesta seperti yang dikemukakan oleh modernisme. Dengan memposisikan manusia sebagai pengada di bawah Allah, yakni sebagai citra Allah, barulah esensi kemanusiaan dapat diwujudkan dalam dirinya. Video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, dimulai dari pendahuluan. Lalu pada bagian pertama, video ini menjelaskan signifikansi dari pemikiran etika Agustinus dan relevansinya untuk menerangi pemikiran etika modern. Pada bagian kedua, penjelasan mengenai latar belakang Neoplatonisme serta uti dan frui mulai dikupas untuk memberikan bangunan argumentasi mengapa manusia sebagai makhluk pengada mempunyai ontologi yang berbeda dengan objek keberadaan lainnya. Terakhir, saya memberikan beberapa tanggapan kritis terhadap pemikiran Agustinus dan relevansi pemikirannya. Masa modern dapat dikatakan sebagai suatu masa yang menitik beratkan posisi manusia sebagai sentral atau pusat dari perkembangan filsafat antroposentris. Pusat perkembangan ontologi berputar pada keberadaan manusia yang menggemakan kembali perkataan Protagoras dari Yunani kuno bahwa manusia menjadi tolak ukur di dalam filsafat, di dalam alam filsafat, homo mensura. Dalam hal etika modern, tokoh utama yang menyuarakan konsep moralitas kemanusiaan adalah Immanuel Kant. Dia menyatakan bahwa subjek entitas yang rasional harus dijadikan tujuan dari sebuah tindakan etis. Berdasarkan karyanya Groundwork for the Metaphysics of Morals, etika kewajiban atau etika deontologis dari Kant telah memberikan sebuah penekanan
bahwa manusia selayaknya diposisikan lebih tinggi daripada sebuah objek, sebab manusia adalah subjek yang rasional. Dalam hal ini, Kant menjelaskan bahwa setiap orang wajib menjadikan setiap diri manusia sebagai tujuan, bukan sebagai sebuah sarana untuk mencapai kepentingan egoistis. Seluruh umat manusia termuat dalam pengalaman subjektif seorang individu. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang dijadikan sebagai sebuah objek, hal tersebut bukanlah sebuah cedera terhadap seorang pribadi saja, melainkan sebuah tindakan yang melukai pengalaman setiap manusia lainnya. Dalam semangat pencerahan, selain etika deontologis atau etika kewajibannya Immanuel Kant, muncul pula etika utilitarian yang mempunyai corak yang berlawanan. Dengan adanya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi, sistem etika yang berpusat pada pelayanan publik cenderung bersifat utilitarian. Utilitarianisme yang bercabang dari paradigma konsekuensialis membenarkan manfaat terbesar atas pengorbanan tertentu. Dalam hal ranah etika, utilitarianisme dekat dengan pragmatisme yang menitik beratkan hasil akhir sebagai penentu apakah suatu tindakan atau kebijakan dapat diterapkan. Utilitarianisme dapat dikatakan sebagai pragmatisme yang mengukur hasil suatu manfaat akhir secara jangka panjang, sedangkan pragmatisme sendiri lebih mengukur pemanfaatan secara jangka pendek. Namun, kedua pandangan ini menitikberatkan konsep bahwa hasil akhir membenarkan sarana yang digunakan. The end justifies the means. Dalam utilitarian ethics, Anthony Quinton menjelaskan bahwa etika utilitarian berdasar pada dua prinsip. Pertama adalah prinsip konsekuensi yang menentukan suatu tindakan benar atau salah berdasarkan hasil akhir yang diperolehnya. Prinsip kedua adalah kebahagiaan, hedonist principle. Prinsip ini menyatakan bahwa sesuatu hal disebut baik bila menambahkan kebahagiaan dan menjauhi rasa sakit. Dengan demikian, etika utilitarian memandang kebenaran sebagai suatu tindakan yang ditentukan oleh jumlah kebahagiaan yang diperoleh setiap orang. Dalam perkembangan modernitas, ketegangan antara dua sistem etika ini menjadi perdebatan yang panjang. Etika deontologis menempatkan manusia lebih tinggi secara kualitatif sebagai tujuan dari sebuah perjalanan etika, sedangkan etika utilitarian menempatkan manusia secara kuantitatif sebagai sarana untuk mencapai jumlah kebahagiaan terbanyak. Modernitas yang diwarnai dengan penekanan rasio berakhir pada suatu pertanyaan etis. Apakah kita wajib menempatkan manusia sebagai tujuan yang merupakan pemenuhan dalil dari hukum moral atau etika deontologis Kant? Ataukah kita perlu memperhatikan populasi sebagai sarana untuk mencapai manfaat terbesar? Etika utilitarianisme. Kritik terhadap modernitas juga terletak pada pertanyaan tersebut. Apabila kita mereduksi ontologi kehidupan hanya pada rasionalisme manusia, atau lebih tepatnya superioritas manusia atas alam, maka ujung dari penalaran etis akan buntu pada konsep kewajiban atau deontologis dan kemanfaatan atau utilitarianisme. Kritik etika utilitarian memang cukup jelas, sebab tujuan pemanfaatan atau kuantifikasi kebahagiaan sedang memposisikan manusia sebagai objek. Manusia direduksi menjadi sebuah data populasi kumpulan massa. Bila ditarik secara lebih jauh,
Utilitarianisme dapat dikatakan sebagai suatu ideologi kemanfaatan massal, bukan etika untuk memenuhi kebutuhan manusia secara menyeluruh apabila sarana yang digunakan tidak memiliki unsur etis. Sebaliknya, ketika kita berpaling kepada etika kewajiban, pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah, apakah etika dapat dimengerti sebagai sebuah kewajiban semata? Dalam memilih tindakan etis, suara hati turut mengambil peran untuk memberikan sebuah dorongan bahwa manusia wajib berbuat baik kepada sesama subjek pengada. Akan tetapi, jika tindakan etis dilakukan hanya untuk kewajiban semata, maka hal itu dapat luntur menjadi konformitas. Kepatuhan legalisme untuk menuruti hukum moral tanpa sungguh-sungguh menghayati signifikansi dari perbuatan etis itu sendiri merupakan negasi dari sebuah empati terhadap wajah kemanusiaan. Tolak ukur kewajiban tidak terlalu mempersoalkan apakah seseorang merasa suka terhadap suatu tindakan etis atau empatik. Selama individu melakukan apa yang wajib secara moral, itu sudah cukup. Bahkan, apa yang wajib itu dipaksakan bila perlu, agar tiap individu dapat melaksanakannya. Kekhawatiran inilah yang diungkapkan oleh Bauman dalam bukunya Postmodern Ethics sebagai kritik terhadap etika kewajiban yang dikuatkan oleh struktur sosial masyarakat modern. This is why modern legislators and modern thinkers felt that morality, rather than being a natural trait of human life, is something that needs to be designed and injected into human conduct. Dalam hal ini perlu disadari bahwa suatu hukum kewajiban yang tidak didorong oleh suatu motivasi yang lebih tinggi bisa saja terjebak menjadi tuntutan yang abstrak dan dingin. Terlebih lagi, perbuatan etis yang hanya ditujukan untuk memenuhi tuntutan moral, bila tidak berhati-hati, menjadikan manusia sebuah objek atau sarana operasional untuk memuaskan sebuah sistem moralisme. Etika deontologis bisa saja bertolak belakang dengan maksud awal untuk menjadikan manusia sebagai tujuan akhir. Kewajiban semata belum tentu dapat mengangkat manusia sebagai subjek yang kepadanya kita dapat memberikan pertanggungjawaban etis secara utuh. Suatu tindakan etis tidak dapat dihayati secara rasional, tapi juga secara otentik dan holistik yang digerakkan oleh seluruh daya kemanusiaan. Bergerak dari semangat pencerahan atau enlightenment yang meninggalkan nilai-nilai tradisional menuju rasionalisme, persamaan antara etika deontologiskan dan utilitarian modern berpusat pada nuansa homo mensura, yakni manusia modern sebagai pusat realitas kehidupan. Namun, pendekatan homo mensura modern juga bukanlah jawaban yang paling tepat untuk menelusuri inti ontologi kemanusiaan yang terdalam. Manusia modern direduksi sebagai pengada rasional saja atau sebuah objek kuantitas. Kadangkala, tradisi keagamaan dapat memberikan terang untuk melengkapi etika modern yang belum dapat mengungkapkan sisi meta-rasional, yakni di atas rasionalitas yang berasal dari nilai keilahian atau perintah Allah. Untuk itu, argumen pemikiran etis yang dikemukakan oleh Agustinus dapat memberikan sebuah alternatif untuk melengkapi kekurangan dari struktur antropologi dan etika modern. Ontologi akan berakibat pada etika. Sebagaimana manusia didefinisikan sebagai pengada, maka akan menentukan tindakan etis yang diperbuat. Etika
bukanlah sebuah kewajiban moral atau sebuah manfaat statistik utilitarian semata, melainkan sebuah sikap dan tindakan terhadap kehadiran seorang pribadi sebagai citra Allah. Menurut pemikiran Agustinus, etika sepantasnya bersifat personal, bukan impersonal. Ketika modernitas menempatkan manusia sebagai pusat, maka manusia ditempatkan pada ketegangan nilai rasional dan utilitarian. Argumentasi ini masih belum cukup memadai untuk menjelaskan manusia sebagai seorang pribadi. Nilai pribadi manusia melampaui nilai kemanfaatan secara kuantitas maupun kapasitas rasional. Dengan kata lain, ontologi kehidupan manusia perlu bersifat utuh, dan keutuhan tersebut mengambil nafas personal yang berpribadi. Karena itu, Agustinus memaknai ontologi manusia sebagai citra Allah. Manusia adalah ontologi yang mencerminkan dimensi teologis, yakni ontologi Allah atau pribadi Allah yang merupakan pribadi partikular yang merefleksikan sang pribadi universal. Barulah dari situ etika kemanusiaan dapat diwujudkan secara lebih otentik sebagai sebuah tindakan yang utuh, bukan sebuah pemenuhan sistem hukum kewajiban maupun kemanfaatan semata. Ini barulah pendahuluannya. Saksikan video-video selanjutnya untuk mendengarkan judul ini dalam gambaran yang luas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.